Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillahi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid dalam keadaan beribadah, bukan dalam keadaan sakit dan di rumah sakit, bukan di tengah jalan kepanasan, ataupun bukan di tempat maksiat sedang mengumpulkan dosa-dosa. Alhamdulillah kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 menit yang sangat berharga bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan atau melihat berita tentang orang-orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak terbukti selama bertahun-tahun. Mulai dari banyak kasus di daerah Bogor, di daerah mana-mana, 8 tahun tidak terungkap dan lain sebagainya. Ada yang tidak terungkap sampai sekarang. Sebagai seorang mukmin jamaah rahimakumullah, kita harus memiliki hati yang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala maha melihat apapun yang kita lakukan. Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwasanya mudah bagi Allah untuk mendatangkan saksi-saksi dari manapun itu, bahkan dari anggota tubuh kita sendiri. Kalau sekarang orang juga mudah untuk mencari saksi, ketika lantai itu juga bisa membuktikan seseorang dari sidik jarinya, ketika darah bisa membuktikan DNA-nya, terbukti dia adalah pelakunya. Itu baru di dunia. Tapi Allah menyampaikan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bahwasanya bahkan anggota tubuh kita sendiri pun bisa berbicara. Anggota badan kita selain mulut itu bisa berbicara pada hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat ke-65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut itu biasa untuk membantah. Ketika orang tahu ancaman hukumannya sampai penjara 10 tahun atau penjara seumur hidup, pasti ya akan berusaha selamat, ya pasti akan berusaha selamat entah apapun yang dikatakan. Maka mulut itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, lalu tangan mereka mulai berbicara. Ya, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bisa berbicara bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi yang pertama bisa berbicara Allah sampaikan adalah tangan, yang kedua adalah kaki. Ya. Berikutnya Allah Ta'ala menyampaikan di surat Fussilat. Fussilat Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai di neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ini Allah sampaikan anggota tubuh berikutnya adalah kulit. Ya. Anggota tubuh berikutnya adalah mata, telinga bisa berbicara. Maka kemana kita akan lari? Kemana kita akan sembunyi? Setiap maksiat yang kita lakukan, kesyirikan, orang sembunyi-sembunyi datang ke paranormal, ke dukun tanpa ada yang tahu, minta kekayaan, minta pemecahan masalah. Orang datang ke hotel sembunyi-sembunyi untuk bermaksiat, berzina. Orang datang ke tempat judi untuk melakukan pembayaran judi dan lain sebagainya. Maksiat apapun, mulut akan terkunci dan kulit mulai berbicara.
Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatakan, lima syahidtum wa qalu li julutihim. Mereka mengatakan kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu bisa bersaksi? Yang tadinya Allah kunci mulut mereka, kemudian dibiarkan berbicara agar berbantah-bantahan. Kemudian kulit mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah yang membuat sesuatu bisa berbicara, yang membuat segala sesuatu bisa berbicara, telah membuatku bisa bicara. Jadi jamaah rahmatullah, bagi Allah sangat mungkin melakukan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Antaqa kulli syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dia yang menciptakan kamu pertama kali. Maka ini pertanyaan bagi kita yang punya logika. Kadang manusia, orang-orang kafir mengatakan, bagaimana mungkin kita sudah mati akan dibangunkan lagi, dibentuk kembali, hidup lagi, padahal sudah jadi tulang belulang terpendam di dalam tanah. Orang logika normal mungkin mengatakan seperti itu, beda dengan orang-orang beriman. Apa jawaban kita jamaah rahmatullah? Apa jawaban kita? Coba datangkan bukti. Siapa yang sudah jadi tulang belulang tiba-tiba datang ngomong, kamu nanti akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Tidak ada buktinya. Apa jawaban kita? Cukup logika yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqakum awwala marrah. Ketika kita sekarang berdiri di atas bumi, sebelumnya kita bukan siapa-siapa. Kita nggak pernah ada. Kita tidak pernah minta untuk dihidupkan di dunia. Tiba-tiba kita dilahirkan, bersekolah, berseragam, bekerja, dan sekarang memiliki banyak harta seperti ini. Maka Allah mampu juga menciptakan kita ketika kita sudah tidak ada kembali. Jadi jamaah Allah, itu jawaban. Maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi keyakinan kita kepada Allah ini jangan ragu, jangan sedikit, jangan sepele ya. Kalau kita yakinnya sama medis, mentok urusannya medis, dokter mengatakan oh ini tidak sembuh. Tapi kalau yakinnya sama Allah, Allah itu bisa melakukan segala sesuatu, bisa sembuh walaupun dokter itu mengatakan tidak sembuh. Inni ma'abdi dzanni bi. Allah tergantung dzon hambanya kepadaku, kepadaku. Jadi kalau kita yakin betul, pasti ada jalan keluar, yang mana manusia mengatakan tidak mungkin ada jalan keluar. Banyak sekali membuktikan hal tersebut jamaah rahmatullah. Maka kalau Allah Ta'ala menyampaikan, Nabi SAW bersabda, bacakan surat Al-Fatihah untuk ruqyah, yakin pasti sembuh. Allah menyampaikan A, kerjakan, pasti akan terlaksana. Jangan berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keimanan jamaah rahmatullah. Kita tergantung seberapa yakinnya kita kepada Allah. Allah tergantung yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'a dzanni abdi bi. Hadirin jamaah rahmatullah, dari sini kita hendaknya untuk berhati-hati terhadap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan tidak di hadapan manusia. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga kita tetap istiqomah, tetap bertakwa, jauh dari kesyirikan, kemungkaran, kekufuran, dan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.